Halo Sobat Jalan, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami mau camping lagi nih ke salah satu lokasi camping yang terkenal banget yang ada di Subang. Ya betul, kali ini kami mau camping ke Kapolaga. Nah, ini kita udah mau sampai tempatnya. Jadi Kapolaga Camping Ground ini berada di Kampung Panaruban, Cicadas, Sagala Herang, dan berada di area seluas 10 hektar yang dilewati oleh Sungai Cimuja. Ini kita udah sampai di pintu gerbangnya Sobat Jalan. Sekarang kita mau ke office-nya dulu. Oh iya, untuk bisa camping di sini, kalian harus booking dulu ke pengelolanya. Nanti nomor kontaknya ditaruh di description box ya. Jadi booking dulu tanggal kalian ingin camping, kemudian bayar DP, baru kalian bisa dapat tempat untuk camping. Nah, tempatnya itu kalian bisa pilih juga. Ada yang di pinggir sungai camping groundnya, ada juga yang dikelilingin hutan pinus, atau ada juga yang di dekat curug. Nah, setelah itu kita mau ke parkiran kemudian loading barang. Seperti apa ya parkirannya Sobat Jalan? Yuk, ikuti terus perjalanan kami di Kapolaga Camping Ground. Jadi di Kapolaga ini selain camping ground, ada juga villa-villa nih Sobat Jalan. Jadi kalau kalian lagi nggak pengen camping atau lagi pengen keluar aja healing-healing cantik gitu, bisa nih sewa villanya di sini. Atau kalau nggak mau pasang tenda sendiri, mereka juga nyewain loh perlengkapan tendanya. Ntar harga-harganya ditaruh deh di bawah description box. Oke. Nah, ini kita udah sampai di parkiran pintu 1. Oh iya, di Kapolaga ini ada 2 pintu nih Sobat Jalan. Pintu 1 sama pintu 2. Pintu 1 ini yang sekarang kami parkir, jaraknya ke camping ground itu sekitar 300 meter. Tapi medannya, nanti kalian bisa lihat sendiri seperti apa medannya. Seperti ini jalannya. Lumayan curam. Jadi apalagi tadi kita datang itu pas lagi hujan, jadi harus hati-hati banget di jalan di sini. Nah, untuk kalian yang bawa barang bawaannya itu banyak, bisa nih sewa porter. Udah ditulis di situ tadi 25.000 untuk sekali angkut per 1 orang. Dan kalau ngelihat dari medannya ini, nggak bisa tuh cuman 1 orang aja yang bawain barangnya. Jadi sekali jalan itu bisa 2 orang. Jadi kalau kalian bawa barang bawaannya itu banyak, siapin aja anggaran untuk sewa porter. Nah, ini kita lewat pintu putar seperti ini. Kalian juga harus hati-hati, karena begitu keluar pintu putar itu langsung tangga. Nah, ini untuk menuju Curug Karembong, Curug Sawer. Seperti ini jalannya, udah dipagerin dan ada rambu-rambu. Seperti itu Sobat Jalan. Ini suasananya adem banget ini Sobat Jalan. Cuman jalanannya aja agak curam. Jadi kalian harus ekstra hati-hati di sini ya. Nah, pengelola sudah menyiapkan tangga ini sedemikian rupa. Lihat, udah tertata rapi seperti ini. Cuman memang medannya ya Sobat Jalan, namanya juga di gunung, yang agak-agak curam seperti itu.
Nah, ini kita dapat lokasinya itu di Blok 3, lokasi camping groundnya. Katanya tadi pas di pinggir sungai. Nih, di sini kita bisa menikmati nih keindahan alamnya sobat jalan. Masih asri banget soalnya. Jadi kedengaran suara-suara air gemericiknya gitu, menenangkan banget nih sobat jalan. Nah, wisata alam Kapolaga ini udah lama berdirinya sobat jalan, yaitu sekitar tahun 2004. Dan mereka menyediakan tempat untuk berkemah, homestay, dan outbound. Apalagi zaman pandemi seperti ini ya sobat jalan. Kalian yang masih WFH bisa banget nih WFH-nya dari sini karena sinyal cukup bagus dan suasananya oke banget. Terus kalian tahu nggak, Kapolaga itu ternyata merupakan singkatan loh, yaitu Cinta Alam, Panaruban, dan Olahraga. Nah, makanya mereka mendesain tempat ini dengan tetap memelihara ekosistem lingkungannya seperti itu sobat jalan. Nah, yang diunggulkan dari Kapolaga ini adalah curug atau air terjunnya. Jadi mereka punya 3 curug yang terkenal banget dan itu selalu dikunjungi oleh wisatawan. Selalu penuh, selalu rame nih sobat jalan. Sekarang kita mau ke curug yang pertama yang paling deket, yaitu Curug Sawer. Nah, Curug Sawer ini nggak jauh nih lokasinya sobat jalan dari tempat camping kami yang di Blok 3. Nah, jalannya seperti ini, udah tertata di batu-batu seperti ini. Cuman tetap harus hati-hati karena medannya licin. Nah, itu kalian bisa lihat di bawah itu adalah camping ground kami yang di Blok 3. Nah, dari tadi kan perjalanan kita tuh sobat jalan seperti itu medannya nih. Nah, jadi kalau kalian nggak kuat jalan atau capek bawa barang bawaannya, tuh bisa tuh sewa porter, tapi mesti sedia anggaran berlebih ya sobat jalan, jangan lupa itu. Tuh, kelihatan kan udah rame banget ini yang camping sobat jalan. Dan rame juga suara-suara jangkrik, tonggeret seperti itu. Seru banget kan? Ayo kalian harus cobain camping di Kapolaga ini. Dan kalau kalian punya rekomendasi tempat camping lain yang menarik nih, yang mesti banget kaki kecil cobain, kalian bisa tulis di description box di bawah ya. Oke. Perjalanan kita belum berakhir sobat jalan. Ayo semangat untuk turun tangga lagi menuju ke lokasi camping ground. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih sobat jalan. Di sebelah kanan ada bangku-bangku yang bisa digunakan untuk istirahat. Nah, itu juga ada gazebo, bisa buat tempat kumpul-kumpul. Di sini juga ada warung-warung. Kalau kalian mau beli makanan ringan, mau beli minuman seger, itu bisa banget di sini belinya. Dan ini ada pos informasi pengelolanya. Kalau ke Curug Sawer ke situ sobat jalan, tapi kita, nah itu curugnya, tapi kita mau ke sana dulu. Nah, ini
Blok 3, blok yang kami tempatin. Jadi di sini ada 3 blok nih sobat jalan. Blok 1 di sana lebih dekat ke toilet dan areanya lebih datar dari di sini. Nanti kami tunjukin deh. Nah, kalau yang blok 2 ini di sini nih sobat jalan, di dekat Curug Sawernya. Areanya lebih terbuka, lebih datar lagi nih. Kalau di blok 3 itu areanya di pinggir sungai, tapi nggak sedatar ini sobat jalan. Nah, ini blok 2. Ini kita lagi main di curugnya. Seru banget ini sobat jalan. Nah, di sebelah sana ada lagi tuh pendopo. Bisa buat tempat istirahat sama kumpul-kumpul. Ini ada orang-orang yang mau mendirikan tenda di blok 2 ini. Sekarang kita jalan lagi yuk. Nah, ini Sungai Cimujanya nih sobat jalan. Alirannya cukup deras. Jadi kalau kalian mau main air di sini, hati-hati ya. Tuh. Di sini ada papan petunjuk mau ke curug atau mau ke hutan pinus dan toilet. Nah, kalau yang ini nih blok 1-nya nih sobat jalan. Blok 1 ini persis ada di bawahnya toilet. Jadi kalau kalian mau ke toilet lebih deket nih kalau ngambil di blok 1. Dan areanya meskipun lebih sempit daripada blok 3, tapi dia lebih datar dan tidak banyak akar-akarannya gitu sobat jalan. Terus juga kalau mau ke sungai ini lebih dekat jaraknya. Nah, ini blok 1. Dan di sini juga disediakan area untuk panahan. Kalau kalian mau main panahan bisa nih main di sini. Tinggal bilang sama mas-mas pengelola yang ada di atas itu kalau kalian mau sewa perlengkapan memanah. Sekarang kita mau lihat toiletnya. Penting banget kan itu sobat jalan toiletnya. Nah, itu dia toiletnya. Ada 5 toilet yang bisa kalian gunakan ini. 5 toilet di sini dan di bawah juga masih ada lagi tuh sobat jalan di sebelahnya. Cukup bersih dan airnya itu jernih. Terus ngalirannya itu karena langsung dari gunung jadi nggak nggak perlu khawatir untuk berhenti, nggak ada air gitu, nggak perlu khawatir itu sobat jalan. Nah, ini yang di bawahnya ini ada 5 juga. Jadi kalian nggak perlu takut antri untuk masuk ke toilet karena toiletnya ada banyak. Nah, sekarang kita mau lanjut lihat curug lagi nih sobat jalan. Kita mau lihat curug Goa Badak. Seperti apa sih curug Goa Badak itu sobat jalan? Nih, kita kasih tahu seperti apa. Tetap tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, kalian bisa juga nih kalau lagi kesini trekking menyusuri 3 curug itu, mulai dari Curug Sawer, Curug Goa Badak, sama
Curug Karembong nanti yang paling terakhir di video ini. Lumayan banget loh sobat jalan, healing tipis-tipis, menikmati keindahan alam. Nah ini tempatnya bersih banget ya sobat jalan. Jadi kita juga sebagai pengunjung jangan mentang-mentang kita udah bayar jadi kita bisa seenaknya, nggak bisa gitu sobat jalan. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan ini. Nggak mau kan tempat yang bagus indah ini rusak karena banyak pengunjung yang nggak bisa memelihara keindahan alam ini. Ntar kalau kita mau cari tempat yang bagus kemana? Nggak ada lagi tempatnya kalau semuanya kotor. Jadi kalau kalian menemukan sampah di sini, yuk kita buang, masukin ke tempat sampahnya. Karena pengelola itu nggak selalu bisa ngeliatin nih tiap senti ada sampah atau enggak. Karena ini kan luasnya 10 hektar kan sobat jalan. Jadi yuk kalau kita kesini sampahnya dibersihin, dirapiin, dibuang ke tempat sampah. Terus kita juga jangan buang sampah sembarangan, jangan pakai sabun di sungai karena itu bisa mencemari sungai-sungai yang ada di sini nih, aliran sungainya jadi nggak bersih lagi. Nah, kalau kita ikut menjaga kelestarian lingkungan kan kita juga yang enak, kita bisa menikmati keindahan alam ini. Terus juga bisa lebih lama mereka bertahannya ini. Kalau udah kotor kayak gitu kan kita jadi nggak bisa liburan lagi ke sini ya kan sobat jalan. Nah di sini karena memang wisata alam, jadi mereka itu pembangunannya ya cukup untuk infrastruktur aja nih sobat jalan, untuk pengaman, pagar, untuk jalan yang rata kayak gini. Mereka nggak nebang-nebang pohon gitu. Dan di beberapa tempat dipasang papan petunjuk seperti ini. Terus ada juga yang jalur evakuasi. Nah mereka juga melakukan edukasi nih ke pengunjung. Kalau misalnya terjadi banjir atau aliran sungainya, aliran airnya naik, itu udah dikasih tahu jalur evakuasinya ke sini. Nah di situ juga ntar ada nih tanda-tanda kalau harus evakuasi, ntar dikasih tunjuk deh. Jadi kalau kalian kesini cuacanya itu lagi nggak bagus, lagi hujan gede, lagi badai, atau aliran airnya itu naik, atau kelihatan aliran sungainya itu air sungainya keruh, itu kalian nggak boleh turun karena bisa bahaya, nanti bisa hanyut ke bawah aliran air seperti itu. Dan di sini juga karena masih alami banget, mungkin kalian akan mendapati hewan-hewan penghuni hutan ya, kayak misalnya kadal atau ular, tapi kalian nggak boleh bunuh mereka, hindari mereka. Kalau misalnya ketemu gitu nanti kasih tahu ke pengelolanya, jangan dibunuh karena mereka juga kan makhluk hidup, ini kan kawasan tempat tinggalnya mereka. Seperti itu sobat jalan. Nah ini perjalanan kita masih belum berakhir untuk menuju ke Goa Badak nih sobat jalan. Oh iya, dari Curug Goa Badak ini lebih dekat untuk menuju ke pintu kedua. Jadi tadi kan di depan udah kita kasih tahu kalau di sini ada 2 pintu, yang pintu 1 itu yang di awal tadi. Nah kalau yang pintu 2 yang ini nih treknya untuk menuju ke pintu 2 lebih jauh, tapi jalurnya lebih landai dan tidak securam menuju ke pintu 1. Jadi kalau boleh kita saranin, kalau kalian datang ke sininya itu masih terang, terus cuacanya itu kering, bisa nih cobain lewat ke pintu 2 karena jalurnya lebih landai.
Tapi kalau kalian kesininya itu udah malam atau hari hujan, pintu 1 aja karena lebih aman, ada pegangan-pegangannya. Dan penerangannya itu lebih bagus di pintu 1 seperti itu. Nah, ini kita udah sampai di pintu ke Curug Goa Badak. Bukan, nanti pulangnya kita besok. Enaknya sini lebih dekat loh. Iya. Sini lebih dekat. Tuh. Nah, itu parkiran pintu 2-nya udah kelihatan tuh, ya kan? Ini Curug Goa Badaknya ke bawah, parkirannya ke atas itu. Sekarang kita lihat di Curug Goa Badak itu ada apa aja. Ada curug, ada air terjun. Nah, ini kita jalan lagi. Ini pokoknya kalau kalian kesini nih sobat jalan, puas-puasin deh trekking, jalan ke sana ke sini karena kan udaranya seger banget ya. Kalau di kota gitu, Jakarta apalagi, mau jalan di mana-mana polusi, asap, yang ada sesak napas. Yaudah, kalian main aja nih kesini nih, menghirup oksigen seger sepuas-puasnya nih. Nah, ini nih yang tadi tuh ada peringatan kalau airnya itu kelihatan keruh, airnya itu naik atau cuacanya lagi jelek, jangan main ke sungai, segera evakuasi. Nah, di sini juga jalurnya udah dibikin bagus, udah dibikin rata, ada pagar pengamannya juga, seperti itu. Nah, ini Curug Goa Badaknya. Kalian penasaran nggak kenapa dibilang Curug Goa Badak? Karena di Bali air terjun ini tuh di belakang sana itu ada goa yang cukup besar dan ketinggian air terjunnya ini sekitar 8 meter. Nah, kalau Curug Sawer yang tadi dinamakan sawer itu karena percikan airnya itu muncrat kemana-mana atau sawer dalam bahasa Sunda. Nah, ini air terjunnya dan di sebelah sana itu goanya sobat jalan. Wah, keren banget kan ini sobat jalan. Kalian nggak mau kan tempat yang seindah ini rusak dan kalian tidak bisa menikmatinya lagi? Makanya yuk kalau ikut ke sini kita juga harus ikut menjaga kelestarian alamnya nih sobat jalan, biar bisa terus kita nikmatin. Nah, ini kita mau ke curug yang terakhir, curug yang paling bagus, namanya Curug Karembong.
Nah, curug Karembong ini katanya namanya menyerupai karembong atau selendang yang dihamparkan. Nah, ini dia nih curug Karembongnya sobat jalan. Curug yang paling cakep katanya. Ya kita lihat dari atas nih kayak gimana. Yang ini katanya menyerupai selendang yang dihamparkan. Tuh, seperti itu. Nah, kalian juga bisa nih berendam di sini, katanya bisa menyembuhkan pegel linu sama rematik. Kalau kalian mau cobain kampuhannya bisa banget nih berendam di air terjun sini. Lihat, itu dia keindahan 3 curug yang terdapat di camping ground Kapolaga. Seperti itu perjalanan kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.